Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi hari ini saya kembali berada di Glamor Auto Boutique. Dan di sebelah saya sudah ada sebuah Land Cruiser 250. Di mana ini adalah Land Cruiser baru yang menjadi penerus dari Toyota Bundera. Nah, pasti pada bingung juga kan, kenapa ini yang menjadi penerus ya? Bukan yang seperti ini yang banyak orang ketahui. Nah, makanya simak lengkapnya video kali ini sambil kita membahas salah satu hal yang suka menjadi salah kaprah di sebuah Land Cruiser. Oke, pertama kita akan ngebahas dulu untuk sejarah, di mana Land Cruiser semenjak tahun 1967 itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama kategori heavy duty, yang kedua kategori station wagon. Dan itu bertepatan dengan lahirnya Land Cruiser seri 55. Jadi saat itu memang yang dijual itu ada seri 55 dan seri 40. Seri 40-nya itu heavy duty, di mana dia arahnya lebih untuk ketangguhan, untuk dipakai kerja berat. Sementara untuk yang station wagon dengan Land Cruiser seri 55-nya, itu arahnya lebih ke untuk kenyamanan dan juga kemewahannya. Jadi secara bersamaan dijual dua model yang berbeda tersebut. Kemudian di tahun 1985, kategorinya jadi tiga. Jadi di luar station wagon dan juga heavy duty, sekarang ada light duty. Dan light duty itu dimulai saat Land Cruiser 70 itu sedang dijual. Bentuknya sama dengan Land Cruiser 70, dia bentuknya yang pendek atau yang short wheelbase dengan dua pintu, tapi yang juga membedakan adalah dia full menggunakan perkeong. Jadi boleh dibilang Land Cruiser 70 yang light duty inilah yang sebenarnya diciptakan untuk lebih arahnya kenyamanan. Jadi kalau yang Land Cruiser 70 yang biasa kita ketahui arahnya memang untuk kerja berat, dia lebih robust atau lebih tangguh, tapi LC70 yang light duty ini itu arahnya memang untuk lebih kita gunakan harian. Jadi untuk dipakai bersama dengan semua penumpangnya juga jauh lebih nyaman. Dan itulah yang akhirnya disebut sebagai Toyota Bundera. Jadi spesifik hanya model tersebut yang disebut Toyota Bundera yang mana hanya ada sekitar tahun 85 sampai masuk ke tahun 90. Nah, jadi dengan adanya tiga kategori tersebut, sebenarnya Toyota itu memang menjual Land Cruiser secara bersamaan berbarengan dengan tiga lini atau tiga kategori yang berbeda. Station wagon, sekarang yang terbaru ada Land Cruiser 300, sementara heavy duty yang terbarunya tetap masih 70, dan untuk yang light duty, terbarunya sekarang ada 250. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang teman-teman juga suka nanyakan tentang Prado 250 ini, yaitu kenapa sih sekarang namanya udah nggak pakai embel-embel Prado lagi, jadi sekedar Land Cruiser 250 saja, karena memang di Jepang teman-teman, Prado ini mau dikembalikan lagi ke ranah yang sebenarnya, yaitu dia sebuah Land Cruiser tanpa embel-embel Prado. Jadi dengan kembalinya dia menjadi sebuah Land Cruiser secara idealnya memang sekarang menjual tiga kategori yang berbeda dan semuanya dijual bersamaan dan tetap tersedia hingga sekarang teman-teman. Jadi itu dia, setidaknya kayak di negara Jepang, di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa ya, dia itu udah nggak pakai embel-embel Prado. Walaupun ya di sebagian negara tetap dijualnya dengan nama Prado 250. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang menarik. Jadi Toyota itu udah ngelihat Prado generasi-generasi sebelum ini tuh terlalu mepet ke Land Cruiser, ke kakak-kakaknya ya. Yang mana arahnya Prado ini kok semakin lama semakin mewah dan benar-benar seperti sebuah Land Cruiser versi ukurannya lebih compact, lebih kecil. Nah, di situ akhirnya Jepang melihat kayaknya udah saatnya si Prado ini untuk dikembaliin ke fungsi atau karakter awalnya, di mana dia itu
eh, bukan untuk kemewahan, tapi arahnya itu lebih untuk kita bisa pakai kerja, kita pakai harian dengan nyaman, baik secara ukurannya, terus juga secara fitur teknologinya lebih simpel dibandingkan sebuah Land Cruiser, dan pastinya hal-hal lainnya yang sifatnya itu terlalu mewah gitu, itu juga sekarang dikurangkan. Dan emang aslinya sejak awal gitu teman-teman. Baru akhirnya di 250 ini menjadi Prado yang sebenarnya atau dari awal itu semestinya di-create atau diciptakan. Sebuah mobil yang lebih utilitarian lagi, yang lebih syarat dengan kendaraan daily beater ya, atau yang untuk kita pakai jadi kaki utama di hari-hari, ya akhirnya kembali lagi karakter itu di Prado 250. Nah, pertama kita akan bahas dulu untuk eksterior. Jadi dengan Prado 250 ini udah dikembalikan karakternya ke asalnya atau karakter yang semestinya, sekarang modelnya udah nggak semewah yang Prado 150. Semenjak 250, modelnya lebih kental utilitariannya, lebih boxy, konsepnya lebih retro modern, dan salah satunya ini terinspirasi dari Land Cruiser seri 60. Kalau kita lihat bagian grillnya dibandingkan dengan Land Cruiser 300 yang terlihat sangat mewah dan besar, kalau di yang LC250 bentuknya lebih simple, kaku, kecil, ngotak gini, dan secara overallnya emang kelihatan lebih kayak mobil yang siap banget diajak ke habitatnya ya. Soalnya kalau kita lihat tampang dari Land Cruiser 300, buat sebagian orang tuh masih kayak, aduh kayaknya sayang gitu kalau misalnya diajak main. Kayaknya cocoknya buat OTW ke kantor aja kayaknya. Tapi kalau misalnya LC250, ini benar-benar no debat, bentukannya itu seakan-akan manggil kita untuk diajak main ke alam bebas misalnya, atau misalnya untuk segala macam hobi yang kita suka. Bentukannya ini udah menunjang banget teman-teman. Nah, itu tadi untuk grill. Sementara untuk lampu, ini juga jadi satu bagian yang spesial. Di mana di LC250 ini, itu ada yang model lampunya bulat, ada juga yang modelnya kotak dengan 3 buah LED. Jadi, pada banyak yang ngira kalau yang lampu bulat itu, dia hanya ada di varian yang bawah ya. Sementara kalau varian yang atasnya gitu, dia lampunya udah yang modern seperti ini. Nah, sebenarnya lampu yang bulat itu merupakan opsi yang ada di LC250. Termasuk kayak misalnya di yang model first edition ini, dia tersedia model lampunya yang bulat. Tapi kalau sekarang di Glamour ini, memang yang lagi kita lihat yang lampu kotak, tapi mereka juga ada varian yang menggunakan lampu bulat. Dan menarik ya teman-teman, kalaupun misalnya kita nanti bosen dengan lampu yang kotak ini, lampu yang bulat itu tinggal kita beli terus kita ganti aja. Dia itu plug and play, jadi nggak perlu ribet ya. Misalnya nanti kita mau ganti tampilan, mau ganti konsep. Wah minggu depan gue pengen LC250 gue gayanya lebih retro gitu. Ya udah tinggal ngeganti aja lampunya sendiri. Nah kemudian untuk di bawahnya yaitu bumper. Ini bumpernya juga syarat ya atau kental sekali dengan aksen utilitariannya. Banyak bagian plastik-plastik Dove di sini, dan yang menariknya dia itu nggak one piece teman-teman. Jadi sekarang Toyota nyiptain bumpernya ini kayak bagian samping ini dia terpisah sendiri ya. Jadi ini beberapa piece. Anggap misalnya kita lagi off-road terus wah bagian ininya kenapa-kenapa, ini tinggal dicabut di bagian sini aja untuk ya misalnya mau di-repair apa diganti, pada intinya jadi nggak harus full atau utuh satu bumper yang harus kita ganti. Lanjut ke samping teman-teman, secara overall desainnya di bagian samping bodinya ini tetap konsisten ya dengan apa yang kita lihat di depan. Retro modern, boxy, dan kental sekali utilitariannya. Dari mulai yang paling basic ya, yang kayaknya udah banyak mobil juga yang aplikasiin. Misalnya ada over fender dengan bahan yang Dove seperti ini, atau di bagian side moldingnya bagian bawah sini, yang mana arahnya itu lebih ke kalau kita mau ajak main misalnya, dia jauh lebih enak dan juga cocok ya, karena nggak merusak ke bagian bodi mobilnya.
Yang menarik kalau menurut Toyota sekarang itu untuk garisan kacanya sengaja dibuat lebih besar lagi. Jadi dia lebih menurun di sini, yang fungsinya kalau menurut mereka adalah kalau misalnya kita pas lagi nyetir off-road gitu, kita bisa melihat lebih jelas lagi ke bagian kanan atau kirinya trek. Karena kalau misalnya kita pakai mobil yang boleh dibilang dia pintunya itu levelnya terlalu tinggi, emang nggak terlalu kelihatan jelas ya. Begitu kita ngelongok gitu ke kanan apa ke sebelah kiri dari pintu mobil. Menurut mereka seperti itu. Kemudian kalau untuk roof railnya, stylenya tetap style floating kayak gini, yang mana ini stylenya juga lebih ke arah seperti SUV yang udah dari tahun 80-an atau 90-an ada ya, modelnya yang floating atau yang mengambang seperti ini. Jadi lagi-lagi ada konsistensi secara konsepnya. Nah, kemudian tadi kan saya sempat ngomong ini merupakan varian yang first edition ZX-nya. Jadi first edition dia menggunakan velg aluminium, dia finishnya yang matte atau yang doff ini ukuran velgnya 18 dengan lebarnya 7,5. Dimana untuk bannya dia juga lebih besar, yaitu 265/70 R18 dan menggunakan ban Michelin LTX Trail. Ini keren banget sih, ganteng banget teman-teman. Secara overallnya dengan standar gini aja, ini masih masuk ke dalam pilihan saya ya, atau masih masuk ke standarnya saya gitu untuk sebuah velg bawaan atau velg standar dari mobil. Soalnya kadang-kadang kita ngeliat SUV atau banyak kendaraan tuh yang udah keren banget bodinya, eksteriornya, tampilannya semua, tapi velgnya agak ngeganggu. Tapi kalau di yang first edition dari LC250 ini sih saya ngelihatnya sekalinya pun misalnya saya punya gitu ya, siapa tahu insya Allah. Velgnya sih masih boleh untuk saya pertahankan ya. Paling tinggal ganti ban yang lebih kasar profilnya, kalaupun mau ada upgrade. Lanjut ke bagian belakang teman-teman, saya masih tetap ngelihat adanya konsistensi secara konsep atau desain. Misalnya dari stop lampnya ya, atau untuk lampu remnya, bentuknya kotak gitu aja, simple dengan layoutnya yang nggak aneh-aneh gitu teman-teman. Nggak neko-neko. Terus untuk pintunya, dia bisa dibuka untuk yang kacanya aja, tinggal pencet di sini, kurang lebih seperti ini. Ini enak banget ya, buat kita masukin barang yang enteng dan nggak terlalu besar. Sementara untuk bukanya, tinggal pencet, dan power back door. Tapi jujur ya nggak terlalu gimana banget ya. Kayaknya sekarang udah menjadi satu hal yang semakin wajar rasanya power back door ini. Untuk bagian belakangnya, karena ini 7-seater, jadi pasti ada kursi baris ketiganya, dan begitu dilipat dia rata lantai teman-teman. Kalau saya lihat secara sekilas, sebenarnya sih untuk bagasinya kalau dibandingkan sama Prado 150 atau boleh dibilang saudara-saudaranya lainnya, ini sih nggak terlalu beda ya. Kecuali kalau misalnya kita bandingin sama Fortuner, baru si 250 ini lebih dalam atau lebih panjang gitu. Tapi kalau dibandingkan sama 150, 120, itu nggak terlalu beda. Kemudian kalau kita ngomongin sasis dan juga suspensinya, jadi LC250 ini dia menggunakan sasis yang sama dengan LC300. Jadi menggunakan sharing platform yang bernama GAF. Jadi sasis tersebut sudah sebelumnya digunakan di Land Cruiser 300, sekarang digunakan juga di Land Cruiser 250. Tapi nggak cuma sasisnya aja yang sama, kalau kita ngomongin sistem suspensinya, itu juga sama teman-teman. Bagian depan tetap menggunakan double wishbone, bagian belakang tetap menggunakan gardan solid dengan sistem 5-link atau multi-link. Jadi dengan sistem pada bagian suspensi dan juga sasis yang sama dengan LC300, sebenarnya sih udah kebayang juga di saya kira-kira rasanya akan gimana kalau pakai mobil ini untuk digunakan baik on-road maupun off-road. Cuma pastinya nggak afdol ya kalau nantinya kita next akan nyobain langsung, karena di situ kita akan bisa ngebahas lebih jauh lagi juga beberapa hal yang kaitannya sama off-road. Nah, tapi buat teaser nih, buat kisi-kisi, ada dua hal yang boleh dibilang sangat berbeda dengan semua Land Cruiser yang udah ada sebelumnya, yaitu pada bagian depan.
Pertama, dia menggunakan EPS atau Electric Power Steering. Jadi Land Cruiser 250 ini adalah Land Cruiser pertama yang menggunakan power steering elektrik. Dimana kalau di Land Cruiser 300, dia masih menggunakan yang model konvensional ya, atau hidrolik, walaupun tetap dibantu dengan adanya steering aktuator elektrik. Tapi kalau sekarang, ini udah benar-benar elektrik, yaitu menggunakan EPS. Sementara satu hal lagi, di bagian depan, stabilizernya itu sekarang menggunakan sistem stabilizer yang bisa didisconnect secara elektrik. Jadi persis dengan yang sebelumnya udah sangat terkenal di Jeep Wrangler Rubicon, di mana saat kita pencet nanti di dalam tombolnya, si sway bar atau stabilizernya itu bisa disconnect. Sehingga saat kita off-road, pergerakan main si suspensi depannya ini bisa jauh lebih fleksibel lagi, atau lebih panjang lagi jarak main suspensinya. Itu hal yang baru di LC250. Berikutnya kalau kita ngomongin mesin, jadi di LC250 yang keluaran dari Jepang, itu dia ada dua pilihan mesin, baik diesel maupun bensin. Kalau untuk yang dieselnya, seperti di sebelah saya ini, dia menggunakan mesin 1GD FTV, yang mana sekarang sudah sangat familiar karena digunakan juga di Toyota Fortuner yang 28. Mesin 1GD FTV ini kalau ngelihat di atas kertas, itu tenaganya nggak beda sama dengan yang ada di Fortuner ya. Sekitaran 204 PS, untuk torsinya sekitaran 500 Nm. Tapi dari pengalaman saya sempat nyobain 1GD FTV ini yang juga sekarang ada di LC70, di mana rasanya itu berbeda dengan yang ada di Fortuner. Jadi kalau misalnya kita nanti udah berkesempatan untuk nyoba LC250 ini, saya juga expect akan ada perbedaan. Karena yang saya lihat dari Toyota itu, mereka kadang-kadang suka ngerjain kita teman-teman. Jadi di brosurnya gitu ya, secara datanya mereka nggak memperlihatkan ada perbedaan, tapi giliran kita cobain, wah beda nih tarikannya misalnya, atau karakter lainnya dari bagian mesin dan lain-lain. Dan itu terjadi kayak misalnya di Fortuner sebelum facelift yang terakhir ya, sempat dia ada perubahan di tenaganya yang mana nggak ditulis gitu di brosur. Jadi mobil yang boleh dibilang ini all new ya, generasi baru, juga pasti rasanya akan beda dan pastinya improve. Itu bikin saya makin penasaran lagi untuk nyoba. Nah, selain yang mesin diesel ini, yang mesin bensin juga ada, tepatnya untuk yang varian VX, yaitu mesin 2TR FE, di mana mesin bensin dengan kapasitas 2,7 liter ini udah boleh dibilang 20 tahun ya ada ya. Mungkin kalau di Indonesia familiarnya pertama di Fortuner bensin 2,7, yang mana juga digunakan di berbagai generasi dari Prado sampai akhirnya di generasi yang kelima ini, mesin yang bensin itu tetap dipertahankan. Walaupun kalau yang mesin bensin itu dia marketnya lebih populer untuk di yang Jepang ya teman-teman. Jadi wajar sampai sekarang mesin bensinnya tetap masih ada. Nah, ini di luar ada beberapa mesin lain lagi yang juga tersedia untuk di Prado di negara lain. Kayak misalnya ada mesin yang bensin turbonya juga, dan nanti juga ada yang hybridnya. Jadi bermacam-macam juga mesinnya. Bismillah, assalamualaikum. Oke. Jadi kita akan nyoba dulu untuk duduk di baris keduanya teman-teman. Karena pengalaman saya di LC300 itu yang boleh dibilang jarak kakinya atau legroomnya itu ternyata hitungannya cukup sempit, ternyata saya nggak nemuin di Land Cruiser yang 250 ini. Karena ini kan menggunakan platform yang sama. Sementara bodinya juga boleh dibilang dengan bahasa desain yang sekarang ini, siapa tahu nggak terlalu beda jauh duduknya dengan di LC300, di mana kakinya sama-sama rapet banget. Nggak kayak di LC200. Tapi ini hitungannya udah cukup oke dengan jarak sekitaran sisa 4 jari, yang mana posisi kursi drivernya ini udah lumayan saya mundurin ya. Jadi hitungannya ini masih oke banget. Sementara buat headroomnya ini udah cukup banget, nggak apa ya istilahnya, untuk yang lumayan tinggi juga kayaknya juga nggak masalah ya.
untuk si bagian kepalanya. Sementara untuk yang joknya, saya nggak terlalu rasain perbedaan secara materialnya kalau dibandingkan dengan Prado 150. Dan secara stitchingnya, perforatednya, segala macam bentukannya gitu, kayak ya simple-simple aja ya. Emang nggak ada niat untuk menunjukkan sebuah kemewahan di LC250 ini. Jadi feels right aja gitu, lebih dari cukup. Walaupun mungkin warna seperti apa ya, brownnya ini emang justru menunjukkan kemewahan buat saya dibandingkan sebuah SUV yang syarat untuk dipakai bekerja. Nah, kemudian di bagian konsol tengah ini, belakangnya ini ada tombol untuk ngatur AC, dan juga untuk ventilated seat-nya dan juga heater. Jadi baik yang di baris depan maupun yang baris belakang, ini dia sama-sama joknya bisa dibikin ada AC-nya atau bisa dihangatkan, teman-teman. Asik banget. So far sih nggak neko-neko, tapi semua terasa cukup aja gitu. Nggak butuh untuk lebih dibikin lebih rame ataupun lebih mewah dari duduk di baris kedua ini. Kemudian yang saya suka adalah layout untuk tombol pengaturan AC-nya. Semuanya masih analog di bagian sini, dan termasuk juga ada tombol untuk kita ngaktifin AC di jok ya, dan juga penghangat di jok, serta ada juga penghangat di setir. Wah, ini kayak cocoknya untuk di negara yang ada musim dinginnya ya. Nah, selain itu, di mobil ini karena ini adalah varian tertinggi atau ZX, ada beberapa pembedanya dibandingkan dengan yang di bawahnya itu VX. Kayak misalnya audionya dia menggunakan JBL dan jumlahnya lebih banyak. Walaupun saya jujur nggak terlalu ngulik persisnya ada berapa. Selain itu juga dia ada memory seat-nya kalau di ZX ini. Kemudian untuk joknya di bagian depan, pengaturannya pastinya udah elektrik baik kanan yang juga kiri. Karena kalau di VX itu sebelah kirinya pengaturannya masih manual. Kemudian kalau untuk transmisi, jadi yang di mesin varian yang diesel itu dia menggunakan automatic 8 speed. Sementara kalau di yang VX itu dia pakainya 6 speed ya untuk yang pilihan mesin bensinnya. Kemudian salah satu hal yang sangat membedakan, kalau di ZX ini dia fitur yang berkaitan untuk off-road-nya itu cukup banyak, teman-teman. Dari misalnya mode berkendaranya, kalau untuk yang normal hariannya ada sport, normal, dan eco. Sementara kalau untuk yang off-road-nya, dia ada auto, ada dirt, ada sand, dan juga ada deep snow. Nah, bagian di dekat transmisinya juga ini tombolnya lebih lengkap, yang kaitannya dengan off-road ya, kalau di ZX ini. Jadi ada center diff, dan juga ada rear diff, dan tadi seperti yang saya bilang, dia stabilizer itu bisa di-disconnect. Ini dia tombolnya nih, Stabibar. Jadi begitu kita pencet, dia langsung ke lepas atau ke disconnect si stabilizer depannya, supaya kalau kita off-road, artikulasi bisa lebih baik lagi. Sementara masih ada beberapa hal yang membedakan juga antara ZX dengan yang varian di bawahnya, seperti misalnya ada wireless charging ya kalau di ZX ini, dan juga beberapa perintilan lain yang jujur saya sih udah nggak terlalu fokus karena lebih melihat ke arah desain dan juga fungsionalitasnya yang luar biasa. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita hari ini mereview sebuah Land Cruiser Prado 250. Kurang lebih cukup mengobati rasa penasaran saya ya untuk melihat langsung 250 ini, melihat fiturnya, gimana rasanya duduk di dalam, dan pastinya ya harapan saya nanti kita next bisa test drive untuk ngerasain gimana kalau LC250 ini kita bawa ke jalan, baik on-road maupun off-road. Tapi untuk sekarang ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian yang ada pertanyaan, pengen tahu lebih jauh atau berminat dengan mobil ini, kalian bisa langsung aja kontak ke Instagram ataupun nomor WhatsApp dari Glamour Auto Boutique. Oke, sekian dulu teman-teman. Overall, sebelum saya tutup, kira-kira gimana penilaian saya untuk Land Cruiser Prado 250 ini? Jujur, saya jauh lebih suka daripada Land Cruiser 300.
Kenapa? Karena 250 ini jauh lebih memperlihatkan sebuah Land Cruiser yang boleh dibilang apa ya, nggak terlalu necis, nggak terlalu sultan, tapi lebih ke arah kayak ayoan banget untuk kita ajak nge-explore habitatnya, yaitu off-road. Jadi nggak cuma on-road aja, tapi off-roadnya bener-bener secara konsep atau tampangnya cocok banget. Jadi saya suka. Yes, teman-teman. Tungguin aja videonya lagi nanti, semoga bisa ada segera kelanjutannya untuk kita ngulik lebih dalam lagi tentang sebuah LC250. Sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.